Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah sebuah sudut pandang yang sangat unik tentang salah satu figur paling penting dalam teologi, yaitu Nabi. Oke, kita mulai ya. Coba kita lihat dari satu pertanyaan sentral yang jadi kerangka dari semua ini. Gimana kalau ternyata misi utama seorang nabi itu justru sebuah misi yang dari awal udah ditakdirkan buat gagal? Untuk bisa ngerti konsep itu, kita harus mundur dulu jauh ke belakang ke apa yang sumber materi ini sebut sebagai konflik inti dari kemanusiaan itu sendiri. Jadi, menurut dialog di sumbernya, manusia itu diciptakan dengan dua sisi yang fundamental. Satu sisi punya kapasitas untuk kebaikan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada juga kapasitas yang sama besarnya untuk menghancurkan diri sendiri. Sumber ini bilang awalnya ada 4 entitas, di sini disebut 4 Muhammad, yang ditugaskan buat mengelola dilema ini. Masing-masing punya sifat yang terikat sama elemen klasik, api, air, tanah, dan udara. Nah, para manajer ini kan coba beberapa cara ya, strategi langsung gitu, untuk nuntun manusia biar nggak hancur. Tapi, ternyata upaya mereka ini punya satu kelemahan yang fatal banget. Mereka bikin aturan-aturan yang jelas dan gamblang, mendorong manusia untuk hidup berkelompok demi keamanan bersama, bahkan sampai memperkenalkan konsep surga dan neraka segala. Tapi, yang menarik banget di sini adalah ada akibat yang sama sekali nggak terduga dari semua strategi yang kelihatannya sangat logis ini. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Orang-orang jadi belajar untuk menyembah hasilnya, bukan sumbernya. Mereka menyembah rasa aman, kekuatan komunal, atau bayangan nikmatnya surga, tapi bukan sang pencipta itu sendiri. Kegagalan dari manajemen langsung ini, akhirnya, ya mau nggak mau, melahirkan sebuah strategi yang benar-benar baru. Para manajer ini akhirnya memutuskan untuk ambil langkah mundur. Mereka sekarang beroperasi lewat perantara manusia, yang kita kenal sebagai nabi, atau nabi dan rasul. Idenya gini, dengan pakai perantara yang cuma manusia biasa, harapannya orang nggak akan lagi menyembah si pembawa pesan, tapi lebih fokus ke isi pesannya itu sendiri. Jadi lebih mandiri gitu. Dan disinilah kita sampai pada ironi utamanya. Inilah twist terbesar dari seluruh eksperimen kosmik yang sedang kita bahas ini. Pertanyaannya, berhasil nggak strategi baru ini? Apakah dengan memakai utusan manusia, akhirnya manusia jadi menyembah sang pencipta, dan bukan lagi ciptaannya? Jawabannya ternyata enggak. Menurut sumbernya, strategi ini justru gagal total. Kenapa? Karena manusia cuma pindah idola aja. Dari yang tadinya memuja makhluk-makhluk ilahi itu, sekarang mereka malah memuja para nabi yang notabene manusia juga. Kalimat ini benar-benar menggambarkan masalahnya dengan jelas banget. Para nabi itu sendiri malah jadi berhala yang baru. Tentu ini mengkhianati seluruh tujuan awal dari strategi ini kan? Kesalahpahaman spiritual yang masif ini menurut sumbernya menciptakan semacam efek kupu-kupu. Sebuah rentetan konsekuensi yang efeknya masih terasa sampai hari ini. Jadi, setiap tindakan seorang nabi, sebaik apapun niatnya, itu ternyata beriak dari generasi ke generasi. Dan seringkali, riak itu malah membeku jadi dogma kaku yang justru ingin mereka hindari dari awal. Dan sekarang, di era yang disebut zaman kebenaran ini, setiap jiwa, tanpa terkecuali, punya tanggung jawab untuk membalikkan efek ini. Terutama, jiwa para nabi itu sendiri. Nah, ini nih yang paling radikal. Untuk bisa membatalkan pendewaan terhadap diri mereka, jiwa seorang nabi katanya bahkan bisa kembali lagi hanya untuk menyebarkan cerita-cerita tentang kegagalan atau aib mereka di masa lalu. Tujuannya cuma satu, biar orang-orang berhenti menyembah mereka. Jadi, pembahasan ini kita tutup dengan sebuah perenungan, kalau ternyata beban terbesar seorang utusan adalah menghapus legendanya sendiri, bukankah itu benar-benar mengubah total cara kita memandang konsep iman, penyembahan, dan figur-figur yang selama ini kita agungkan?